Orang yang mengingat Allah dengan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, maka ia akan memiliki sesuatu yang di hadapan Allah ia terus menyebut-nyebut namanya. Tidakkah kita ingin menjadi orang yang terus disebutkan nama kita di hadapan Allah? Itulah salah satu amalannya, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Ini disebutkan dalam hadis dari riwayatnya An-Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang mengingat kebesaran Allah dengan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, maka semua itu akan condong ke arsy dan mengeluarkan suara yang saling sambung menyambung, sebagaimana bunyi dahan pohon kurma. Mereka akan selalu menyebut pemiliknya. Pemiliknya ini mereka yang mengucapkannya. Tidakkah salah seorang dari kalian suka jika di sisi Allah ia memiliki sesuatu yang senantiasa menyebutnya di hadapan Allah? Ini disebutkan di Musnad Ahmad nomor hadis 17.662. Su'aib Al-Arnaud menilai hadis ini sahih. Jadi orang yang bertasbih, tahmid, tahlil, maka bacaannya itu akan menjadikan sesuatu yang condong kepada arsy-Nya Allah dan mengeluarkan suara yang nggak putus-putus, terus sambung menyambung. Mereka akan menyebut, ketika kita menyebut itu, maka ia akan menyebut nama-nama kita di hadapan Allah terus menerus. Diumpamakan Nabi seperti bunyi dahan pohon kurma yang terus sambung menyambung. Itu keutamaan dari orang yang bertasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Bahkan dalam sebuah riwayat lain disebutkan, juga masih dari Musnad Ahmad, dari riwayatnya Abdullah bin Shaddad, bahwa beliau menceritakan ada beberapa orang dari Bani Uzrah, yaitu sekitar 3 orang, datang menemui Nabi SAW. Lalu mereka masuk Islam. Lalu Nabi SAW bertanya kepada mereka, siapa yang menanggung biaya hidup mereka? Lalu Talha menjawab, saya, ya Rasulullah, saya. Itulah. Jadi Talha yang menanggung biaya hidup daripada 3 orang yang masuk Islam itu. Maka mereka pun menetap di rumahnya Talha. Kemudian Nabi SAW mengutus satu pasukan. Salah satu dari mereka yang bertiga ikut keluar berjihad dalam pasukan itu dan mati syahid. Kemudian Nabi SAW mengutus lagi satu pasukan, dan yang lainnya, yang satu lagi, ikut berangkat dalam perang itu dan juga mati syahid. Sedangkan orang yang ketiga itu meninggal di atas tempat tidurnya. Lalu Talha berkata, saya bermimpi bahwa mereka bertiga yang tinggal di tempatku, di rumahku, itu berada di surga. Saya melihat bahwa yang meninggal di atas tempat tidurnya berada paling depan di antara mereka. Sedangkan orang yang mati syahid paling akhir ada di belakangnya.
Dan saya melihat orang yang mati syahid pertama kali berada di paling akhir di antara mereka bertiga. Hal itu menggangguku. Kemudian saya menemui Nabi SAW dan menyampaikan hal itu. Dan Rasulullah SAW bersabda, apa yang kamu ingkari dari hal itu? Ini jawab Nabi SAW. Dan Nabi SAW menjawab, tidak ada seorang pun yang lebih utama di sisi Allah daripada seorang mukmin yang dipanjangkan umurnya dalam keadaan Islam karena bacaan tasbihnya, takbirnya, dan tahlilnya. Ini di Musnad Ahmad nomor hadis 1327. Hadisnya dinilai hasan li ghairihi oleh Su'aib al-Annad dan sanadnya daif. Namun para perawinya umumnya secara umum adalah siqah. Ini keutamaan daripada orang yang bertasbih, takbir, tahlil. Bahkan bisa dia lebih utama dari orang yang berjihad, orang yang mati syahid. Dengan catatan, ia lebih panjang umurnya dan dia seorang mukmin dan meninggal dalam keadaan Islam. Tasbih, takbir, tahlilnya itu menjadi penguatnya, menjadi lebih utama dia daripada orang yang syahid. Ini keutamaan. Ini mengingatkan kita untuk senantiasa bertasbih, tahmid, tahlil, takbir dalam hal apa aja, kapan saja itu bisa dilakukan. Semoga ini bisa jadi peningkat amal kita, peningkat derajat kita di hadapan Allah di kemudian hari, di hari akhirat nanti. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.